Ibu bapak, saudari-saudaraku, remaja, teman-teman muda, dan anak-anakku yang terkasih, selamat pagi. Saya Kristi, saya Romo. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Baik. Senang sekali mendengar kabar baik dari saudari-saudara semua. Namun dari hati kecil saya yang paling dalam, saya yakin bahwa di balik wajah-wajah tenang yang saya lihat di bangku-bangku gereja ini, mungkin sedang ada hati yang sedang bergejolak. Ada hati yang gegana, gelisah, galau, merana. Ada gelisah, galau, dan merana yang kita bawa masing-masing dari rumah, dari tempat tinggal kita. Kegelisahan tentang pekerjaan, kegelisahan tentang ekonomi di dalam keluarga, kegelisahan tentang masa depan anak-anak, yang muda-muda, kegelisahan tentang pasangan hidup, seiman atau tidak seiman, seiman ya, harus seiman ya. Atau kegelisahan nanti malam Liverpool bisa menang atas MU atau tidak. Atau kegelisahan tentang relasi yang sedang retak. Menurut saya, kegelisahan itu manusiawi. Kita semua boleh mengalami kegelisahan. Kalau anak-anak muda sekarang mengatakan overthinking, bolehlah anak-anak muda juga overthinking, gelisah. Bahkan para murid dalam Injil hari ini pun gelisah karena Yesus berbicara tentang perpisahan. Namun ada satu bahaya dari kegelisahan, dan jika dibiarkan terus-menerus kegelisahan itu berjalan tanpa arah, ia akan membuat kita salah memilih jalan. Bukankah dalam keadaan panik atau cemas, manusia seringkali mengambil jalan pintas? Jalan ketidakjujuran agar masalah ekonomi cepat selesai. Jalan pelarian yang justru merusak, menghancurkan diri dan relasi. Saya ingat dalam latihan rohani, Ignatius Loyola menekankan bahwa dalam situasi kacau, emosi cenderung tidak stabil dan pikiran negatif seringkali mempengaruhi pemikiran. Sehingga kita tidak diperkenankan untuk membuat keputusan baru, karena biasanya keputusan yang diambil dalam situasi gegana tadi, gelisah, galau, merana, cenderung tidak membawa pada kebaikan dan kebenaran. Saya menawarkan dua renungan di tengah pengalaman kegelisahan manusiawi kita untuk Anda semua. Di dalam poin yang pertama, Yesus mengatakan kepada para murid, tetapi juga mengatakan kepada kita hari ini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percaya di sini bukan sekedar meyakini bahwa Tuhan itu ada di atas sana. Saya yakin bahwa Tuhan ada di atas sana. Saya percaya bahwa Tuhan ada di atas sana. Namun percaya adalah sebuah keputusan untuk berpegang pada jangkar di tengah badai. Seperti Anda semua yang tetap berdoa, Anda semua yang mau menempuh jalan untuk duduk di gereja ini dan merayakan Ekaristi, meskipun situasinya sedang tidak baik-baik. Persis itulah yang ditawarkan Yesus kepada kita hari ini. Yesus adalah jalan. Tetapi sebuah jalan tidak akan pernah membawa kita kemanapun jika kita tidak berani melangkah di atasnya.
Saya pernah menanyakan ini kepada anak-anak SMP yang saya dampingi rekoleksi. Saya bilang, kalau Yesus adalah pemimpin kita, kalau Yesus jalan ke depan, kalian ke depan Romo. Kalau Yesus jalan ke samping kanan, kalian jalan ke kanan Romo. Kalau Yesus jalan ke kiri, kalian ke kiri Romo. Kalau Yesus memilih jalan salib, kalian semuanya diam. Tiba-tiba ada yang berbisik, disalib sendirian saja Romo. Ini pasti saya yakin bukan Anda, ya kan? Karena kita semua percaya hari ini, kita semua percaya sebuah penyerahan diri bahwa meskipun hari ini gelap, jalan yang ditawarkan Yesus tidak akan pernah menyesatkan. Itulah permenungan pertama yang saya tawarkan. Semoga di dalam kegelisahan kita tetap percaya bahwa jalan yang ditawarkan Yesus, dirinya sendiri adalah jalan yang benar untuk kita lalui. Bahkan ketika situasi kita sedang tidak baik-baik saja. Permenungan yang kedua, permenungan ini menurut saya seringkali kita lewatkan. Kita sering menganggap Yesus sebagai jalan menuju kebahagiaan itu di akhirat nanti. Ini adalah persoalan surga, persoalan di sana. Kalau aku menempuh jalan ini, saya pasti akan selamat, saya pasti akan masuk surga. Tetapi kepastian ini justru tidak kita temukan. Filipus di dalam bagian bacaan Injil, di bagian setengahnya yang ke bawah, memperdebatkan tentang hal itu. Filipus meminta kepastian, tunjukkanlah Bapa kepadaku, sudah cukup. Tetapi percaya kita, itu bukan percaya yang pertama-tama logika dan otak kita bahwa pasti Bapa ada. Ini bukan hanya tentang persoalan di sana, di surga. Tetapi Yesus justru menunjukkan kepada kita dengan jawabannya. Percayalah karena pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dan itulah yang dilihat oleh para murid ketika Yesus berkarya di dunia. Apa yang dilakukan Yesus di dunia? Dia menyembuhkan yang luka. Dia membebaskan yang terbelenggu rasa bersalah. Dia memberi makan orang yang lapar. Dia mengasihi dan memberi kesempatan bagi orang berdosa untuk bertobat. Itulah pekerjaan-pekerjaan Yesus yang dilakukan di bumi. Maka kalau kita memilih jalan Kristus dan kita percaya untuk tetap berjalan di jalan Kristus, kebenaran dan kehidupan di sini seperti menghadirkan surga di tengah-tengah kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika kita memilih untuk jujur di tengah situasi lingkungan kita yang korup, itu artinya kita menghadirkan kebenaran. Ketika Ibu Sumarsih, Maria Katarina Sumarsih, Ibunda Wawan yang meninggal dalam tragedi Semanggi 1998, setia dan gigih menuntut keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat di aksi Kamisan. Ia sedang menghadirkan kebenaran. Ketika nanti anak-anak Anda memberikan solidaritas berbentuk uang kepada mereka yang membutuhkan, meskipun uangnya dari orang tuanya, solidaritas itu adalah jalan kehidupan. Ketika Anda memilih untuk mengampuni orang yang menyakiti, Anda sedang memberi kehidupan pada jiwa yang hampir mati karena dendam dan jiwa orang yang hampir mati karena rasa bersalah. Jadi mengikuti jalan Yesus itu bukan pertama-tama karena kita takut neraka.
Bukan karena kita melihat bahwa cara hidup Yesus itu adalah cara hidup yang sulit untuk kita lakukan, tetapi percaya dan memilih jalan Yesus berarti menghadirkan kebenaran dan kehidupan di dunia ini, di sini, sekarang ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, lalu apa yang akan kita bawa pulang setelah Ekaristi ini? Membungkus bakso babi di depan Romo. Ya itu juga ya. Tapi Tuhan tidak meminta kita melakukan mujizat besar setiap hari dalam kehidupan kita. Tuhan meminta kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus lewat jalan-jalan kecil di dalam kehidupan kita setiap hari. Jika besok di kantor atau di tempat Anda kerja dimanapun, Anda merasa gelisah, berhentilah sejenak. Alih-alih marah atau memanipulasi keadaan dengan tindakan tidak jujur Anda, cobalah mengambil jalan Yesus, jalan kesabaran. Saat Anda pulang ke rumah dan melihat anggota keluarga yang menyebalkan, ambillah jalan Yesus, jalan pengampunan. Bisa jadi sumur kita yang mengering karena gelisah justru bisa terisi penuh ketika kita memilih jalan untuk membasuh luka, untuk memberi, mengasihi, dan mengampuni. Mengering sumurku terisi kembali, ku temukan makna hidupku di sini. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Bisa? Saudari-saudaraku yang terkasih, semoga hari ini menjadi momen yang tepat di mana surga turun ke bumi, di mana Yohanes bab 14 ayat 6 menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup kita. Yesus menjadi jalan, kebenaran, dan hidup bagi kita, bagi saya, bagi Anda, dan melalui kita, bagi sesama. Dimuliakanlah nama Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin.